Kak, saya jalan kaki hampir setiap hari, tapi tidak turun berat badan, itu kenapa ya? Mohon dibantu. Lakuin 3 hal ini ketika kita sedang jalan kaki hampir setiap hari. Teman-teman bakalan mengalami penurunan berat badan kayak klien gue ini ya. Selama sebulan aja, dia bisa turun sebanyak 9 kilogram dan perut buncitnya tuh langsung menyusut, langsung mulai rata lagi. Ataupun yang lain 10 kilo dalam 1 bulan, lingkar perutnya 11 cm. Ataupun buat yang perempuan nih, lingkar perutnya turun sebanyak 19 cm dan juga beratnya turun hampir 5 kilo dalam 1 bulan. Hal yang paling pertama kita harus lakuin, kita mau atur dulu makanan yang masuk ke tubuh kita. Jadi selama sebulan ini kita mau kasih makanan yang paling berkualitas karena kita mau hasilnya juga yang paling cepat. Jadi kita mulai dulu stop mengkonsumsi apapun yang manis-manis, mau dari makanan ataupun minuman manis, karena kalorinya tinggi, apalagi kalau makanan-makanan itu dicampur sama lemak yang nggak sehat ya, lemak trans. Contohnya misalnya kalau dari makanan, kita makannya itu martabak manis, roti coklat, terus juga gorengan, pisang goreng, ya, ataupun makanan yang berbahan dasar tepung lain ya, mie instan, kayak ditambahin kecap lagi tuh bumbunya. Itu adalah kombinasi karbohidrat olahan dan juga bumbu manis, sehingga kita akan sangat susah untuk mengkondisikan tubuh kita ini di keadaan kalori defisit. Apalagi kalau kita itu bukan atlet yang kerjaannya bakar kalori tiap hari, latihan berjam-jam ya. Kita orangnya misalnya sibuk, kita misalnya owner toko, kita punya perusahaan, kita nggak bisa tuh buang-buang waktu cuman bakar kalori doang. Jadi kita harus secara strategis memilih makanan yang berkualitas. Jadi kita mulai ganti makanan-makanan tadi, makanan manis dan juga minuman manis dengan makanan berprotein tinggi. Contohnya kayak gue gini ya, makan steak sirloin 400 gram gitu ya, ataupun udang kayak gini, ataupun bakso 100% daging yang gue bikin sendiri. Kuahnya pun rasanya kayak mie instan, enak. Oke, jadi itu yang pertama, kita mau ganti semua makanannya dengan makanan yang berprotein tinggi. Nah, hal yang kedua, jangan meremehkan tidur. Jadi tidur ini kalau misalnya kita itu kurang dari 7 jam, progres kita akan kepotong setengah dari target awalnya kita ya. Kenapa? Karena kalau kita tidurnya kurang, performa olahraga kita atau jalan kaki itu jadi nggak niat, Pak. Diet pun jadi bakalan pengen yang manis. Karena ketika kita tidurnya kurang, hormon kortisol kita bakalan naik dan gula darah kita juga ikutan naik. Jadi kita pengen yang manis mulu tuh. Otomatis dietnya jadi gagal. Kita lapar-laparan terus karena kita istirahatnya nggak cukup. Nah, nomor 3, gua mau teman-teman ngelakuin jalan kakinya ini terukur. Jadi jangan cuma jalan-jalan doang, kita nggak ukur berapa ribu langkah gitu ya. Setidaknya kita punya estimasi, kita mau jalannya itu minimalnya 10.000 langkah, yaitu 100 menit, dan itu akumulatif dari pagi, siang, sore, sampai malam. Oke, teman-teman bisa ukur dengan aplikasi penghitung langkah di HP teman-teman atau di jam tangan digital kita. Lakuin 3 hal tadi, teman-teman bakalan ngedapetin hasil kayak klien-klien gue tadi ya. Dan cara tadi gue juga pakai untuk gue ke kadar lemak yang awalnya 30% gini, mukanya cabi ya, berlemak, kita turunin ke kadar lemak 50% gini dan perut buncitnya nggak ada. Nah, kalau misalnya teman-teman nih masih bingung dan pengen dimonitor langsung dari gue bikinin semua program dietnya, mau makanan di rumah, cara masaknya gimana, bahan-bahan makanannya itu yang enak-enak itu beli di mana, termasuk juga makanan di luar itu ojek online sama restorannya itu makannya apa aja supaya kita tetap turun berat badan, termasuk juga program latihan harian mau di rumah ataupun di tempat gym, itu latihannya gimana tuh yang mempercepat progres penurunan kadar lemak atau lingkar perut kita, termasuk juga berat badan. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik dibantuin langsung, teman-teman bisa langsung daftar aja di link di bio.